warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azharul jamil wa satarul qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan yang indah dan yang menutupkan yang buruk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyil malih al-habibil mahbub tabibil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Para habaib, para syaraif, hubabah dan syarifat yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, pemerintah setempat yang hadir pada hari ini, keluarga Tengganai kita, Bapak Ibu yang hadir, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicatat di sisi Allah, ditetapkan dalam takdir Allah minas su'ada'il maqbulin, hamba-hamba yang berbahagia, yang diterima, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah Ustaz Raminur juga hadir ya. Kita melanjutkan setelah kita membacakan 10 usus atau mabadi, dasar-dasar dari tasawuf dari kitab yang dikarang oleh guru kita, ayahanda kita, pamanda kita, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdul Wahab Kuala Tungkal, yaitu at-tasawuf bima'na al-amal huwa at-tariqah. Tasawuf secara amal itulah tariqah. Pada halaman 3, wa ahsanu ma qalahu Syekhu Ibnul Hajji fi kitabihi al-Madkhal, dan sebaik-baiknya tentang tasawuf ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh seorang aulia, seorang ulama besar, Asy-Syaikh Ibnul Hajj namanya, dalam kitabnya Al-Madkhal. Laisa tasawwufu labsus sufi tarfa'uhu wala buka'uhu in ghannal mughannuna. Bukanlah yang dinamakan tasawuf itu memakai pakaian dari wol, pakaian yang sederhana atau pakaian yang menunjukkan dia sufi. Tarfa'uhu, yang mengangkat nama orang yang memakainya. Bukan pula tangisan saat dendang lagu dinyanyikan. Wala siyahun wala raqsun wala tarabun, bukan juga memekik, bukan juga menari, bukan juga berteriak bergembira. Wala ikhtiyatun ka'an qad sirta majnuna, bukan pula melompat-lompat seperti engkau orang gila. Nah, jadi kalau ada yang menganggap tasawuf itu bajunya buruk, nangis-nangis, mekik-mekik, nari-nari, ngelompat-kelompat macam orang gila, bukan. Balik tasawufu, bahkan yang dimaksud dengan tasawuf itu antaswa bila kadarin, bahwa engkau bersih tanpa kotoran hati.
wa tatba'ul haqqa wal qur'ana wad dina, dan engkau mengikuti perintah al-haq, Al-Quran, dan perintah agama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ikut pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi, ajaran agama. Itulah tasawuf. Jiwa yang bersih, zahir jauh daripada maksiat, batin jauh daripada maksiat, berakhlak lahir dan batin, beradab, ikut ajaran Allah, Nabi, Quran, dan ajaran agama. Itulah sebenarnya makna tasawuf. Wa in tara khashi'an lillahi muktaiban, wa an tura khashi'an lillahi muktaiban ala dunubika tulad dahri mahzuna. Bahwa tasawuf itu engkau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal atas kesalahan-kesalahanmu sepanjang zaman, mahzuna, berduka karena selalu ingat akan kesalahan dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tasawuf. Jadi artinya tasawuf itu memperbaiki zahir dan batin, mengikut ajaran Allah, bimbingan Rasulullah, dan apa yang merupakan ajaran dari agama kita. Mengikuti Al-Quran yang dipedomankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin, itulah sesungguhnya makna tasawuf. Nah, ini terdapat dalam bab akidah halaman 130 dalam kitab Tafsir As-Sawi jilid 2, ya, dan juga As-Sawi halaman 61. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penyusun kitab ini, ammi wa syaikhi Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahhab An-Naqari Al-Makki Al-Banjari. Fasal pertama pada menyatakan tariqat. Nah, ini kita bicara tentang tariqat untuk kita mengenal. Sering kita mendengar tariqah, ada yang nyebut tarikat, ya, ada tarekat, ada juga yang terikat. Di sini kami nakalkan sebahagian daripada ibarah kitab-kitab yang menerangkan arti tariqat. Tariqat artinya jalan yang menyempurnakan syariah. Secara bahasa tariqat itu jalan, tariq, ya. Tariq itu jalan artinya. Jalan yang menyempurnakan syariah. Itu disebutkan dalam kitab Amal Ma'rifah halaman 4 karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri yang masyhur dengan sebutan Tuan Guru Safat. Nah, pernah sudah ziarah kita, ya, bahagian kita ada yang ziarah ke sana. Kemudian kata beliau, wa'lam anna tasawwufa bima'na al-amali, dan ketahuilah olehmu bahwa tasawuf dalam makna pengamalannya, huwa tariqatu, itulah tariqat. Ini dikutip beliau dari kitab Syarhul Kharidah Al-Bahiyah halaman 67. Artinya pengamalan tasawuf itu secara utuh diwujudkan dalam mengamalkan tariqat. Tariqat adalah wadah
di mana murid-murid dibimbing agar dapat mengamalkan tasawuf secara zahir dan secara batin. Artinya jika orang ingin mengamalkan tasawuf, maka jalannya yang sempurna dia wajib ikut tariqah. Ini ada sebuah buku yang dikarang oleh ulama kita dan lama berdomisili di Jambi. Itu Akhi Al-Habib Abdus Salam bin Alawi Al-Hinduan. Habib Salam tadi sekarang sudah pulang, pindah kerja. Sebelumnya di Kendari, terakhir saya dengar di Jakarta. Wallahu a'lam. Beliau menyusun sebuah kitab dan alhamdulillah saya dipercayakan beliau membuatkan kata pengantarnya. Judul bukunya Tarikat itu Perintah Allah, dengan hujjah bahwa hampir setiap kita sekarang ini tak dapat untuk bergerak sendiri tanpa dibimbing. Dan memang wajib dibimbing, karena tanpa dibimbing dikhawatirkan kita tersesat jalan. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanu. Siapa yang tak mau berguru, tidak ada guru pembimbingnya, maka gurunya adalah syaitan. Nah, memahami dewe, nafsir Quran dewe, nafsir hadis dewe, baca buku nafsirkan dewe, nggak mau pergi hadir majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah, itu khawatir nanti gurunya syaitan. Makanya cepat niat mengambil keputusan, bid'ah hukumnya, kafir hukumnya, dalilnya ini katanya. Nah, padahal dia baru baca buku, belum tahu lagi penafsiran yang sesungguhnya, yang mestinya dia berguru. Karena seorang guru yang baik pun akan mengutip lagi dari gurunya, gurunya mengutip lagi daripada gurunya, ulama-ulamanya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya memandang dari sisi itu, seseorang memang memerlukan pembimbing. Dan ciri daripada orang yang diinginkan Allah, dia menemukan yang membimbingnya. Dan ciri orang yang tak dapat petunjuk dari Allah, dia tak dapat yang membimbingnya. Walan tajida lahu waliyyan mursyida, dalam surah Al-Kahfi. Namun ada juga yang mengatakan, andai memang dia tidak dapat menemukan yang membimbingnya, maka amalkanlah salawat sebanyak-banyaknya. Fas-salawatu syaikhun liman laisa lahu syaikh. Salawat adalah syekh bagi orang yang tak dapat mencari guru. Tapi guru banyak, macam mana alasan tak ada ya? Nah, itu eloknya dua-dua, berguru, mengamalkan salawat. Khususnya bagi kita yang akhwal. Kalau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalir pada diri mereka itu, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aslafus salihun, pendahulu-pendahulu yang aulia-aulia yang salihun yang mengalir sebagai jalan tarikat mereka secara otomatis, selama mereka berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para salafus salih, para kakek moyang habaib yang dimuliakan Allah. Itulah yang kemudian disebut secara istilahi dengan tarikat Ba'alawi, Sadat A'alawiyin, yaitu dengan mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, bimbingan dari kakek-kakeknya, mengamalkan ratib-ratibnya. Itu secara istilah am mereka dapat dikatakan sebagai tariqah juga. Namun tariqah secara khususiyah, termasuk yang berpendapat demikian adalah Habib Abdul Salam Alawi Al-Hinduan juga dalam bukunya, adalah at-turuqus sufiyah
tarikat-tarikat tasawuf yang mu'tabar. Nah, di antaranya An-Naqsyabandiyah. Dan para habaib alawiyin sebenarnya mereka mengamalkan dari tarikat-tarikat yang telah dipadukan oleh pendahulu mereka, yang masyhur digagas oleh seorang auliaillah yang merupakan murid daripada seorang ulama auliaillah yang sangat masyhur pada zamannya, itu At-Tilmisani, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itulah datuk moyang daripada kebanyakan habaib kita. Dan juga zuriyat yang datang melalui jalur Ba'alawi ini dari dua jalur, dari Al-Faqih Al-Muqaddam dan dari Ammul Faqih, pamannya, yang salah satunya nanti Azmat Khan, yaitu yang seperti pada zuriyat datuk moyang Wali Songo, itu yang dari jalur Hadramaut. Namun keturunan Rasulullah sangat banyak. Al-Hasni keturunan Sayyidina Hasan, Al-Husaini keturunan Sayyidina Husain di seluruh dunia. Ada di Mekah masyhur dengan Syarif Syurafa seperti di Mesir, ataupun di Hadramaut masyhur dengan habaib, dan Ahmad di Indonesia banyak. Nah, termasuklah sampai ke Jambi kita, alhamdulillah, bahkan di daerah kita ada habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama mereka berpegang kepada jalan kakeknya, jalan salafus salih, mereka berada di jalan Sadah Bani Alawi, yang terus diperpegangi. Makanya ada qasidah bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Nah, itu kita berpegang kepada para aulia illah, wabil khusus kepada para aulia Bani Alawi, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain, yang secara umum berada di Hadramaut, dimulai oleh moyang mereka Sayyidina Ahmad bin Isa yang bergelar dengan Al-Muhajir ilallah. Ini para habib lebih alim tentunya, mohon maaf. Habib Fauzi ada. Ini saya menyampaikan, wajib kita tahu ada zuriyat Rasulullah di sini. Adapun bagi kita yang akhwal, dapat terkait dengan Nabi, dapat, dan ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin wa sababin munqati'un ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap pertalian dan sebab akan terputus pada hari kiamat kecuali dengan sebab nasabku atau sebab dari sebabku. Sebab inilah yang nak kita cari, seperti yang didapat oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang mencintai Rasulullah, yang mengamalkan sunnah Rasulullah jiwa dan raganya, sehingga Sayyidina Salman dikatakan oleh Nabi, Salman minna ahlul bait, Salman termasuk ahlul bait kami. Karena itu para ulama, khususnya para aulia, sepakat bahwa para ulama warathatul anbiya terkait dengan Rasulullah SAW dari sisi sabab, dan beruntunglah yang mendapatkan dari dua sebab sekaligus, bin nasabi was sababi. Namun yang kita yang akhwal ini nak kuat-kuat dikit supaya dapat tersambung. Kalau para habaib dia tetap tersambung gitu ya. Dan jaminan doa Rasulullah mengalir pada darah mereka, dan kita berhusnuzan. Walaupun nampaknya bengak-bengak gitu ya, kita doakan mudahan mereka menjadi baik. Dan kita tidak boleh menyatakan ketidaksenangan kita karena adab kita kepada Rasulullah. Kita doakan. Kalau tidak sanggup berkawan, kita berjauhlah. Jangan kita caci maki, jangan kita kata-katai. Sebab doa Rasulullah mengalir pada mereka. Yang kita yang akhwal ini kita nak berkuat-kuat dikit. Salah satunya adalah ikut dengan jalannya wali-wali Allah.
Dan alhamdulillah para wali-wali Allah itu pun secara umum sebenarnya mereka adalah zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasabi wassababi, seperti mursyid kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani ini, beliau berdarah Al-Hasani wal Husaini. Sebelah ayahnya keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani dari jalur Sayyidina Hasan ibn Fatimah Zahra. Dari ibunya beliau keturunan dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi Al-Husaini, keturunan daripada Sayyidina Husain. Nah, itu ya, hampir semua auliaullah itu terkait nasabnya, apalagi sebabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, monggo depan. Nah, mudah-mudahan kita terkait binasabihim wa sababihim, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut sedikit. Kemudian kata beliau mengutip dari kitab Muraqil Ubudiyah atau Maraqil Ubudiyah, wa tariqatu hiya al-amalu bil wajibati wal mandubati. Yang dinamakan tariqat adalah mengamalkan seluruh yang diwajibkan, seluruh yang disunatkan, wa tarkulil manhiyati, meninggalkan seluruh yang dilarang, wa takhalli an fudulil mubahati, melepaskan diri daripada yang berlebih-lebih walaupun itu boleh. Boleh makan 2 piring enggak apa-apa, tapi berlebih namanya 3 piring. Apalagi musim lockdown ini macam saya ini, sebenarnya tidak bagus berlebih itu. Orang yang ikut tariqah, mereka atas sesuatu itu tak mau berlebih-lebih walaupun boleh. Boleh kita tidur 8 jam malam tidak apa-apa, tapi itu berlebih. Bagi orang yang menginginkan dekat dengan Allah, paling lama 6 jam cukuplah misalnya. Bahkan 5 jam. Kalau 1 jam janganlah, kasihan pula nanti siangnya lemah pula. Minimalnya 2 jam misalnya, saya kira-kira mencukupkan tenaganya. 3 jam. Tapi kalau nak sampai 8 jam, 10 jam, itu namanya memakai fudulul mubahat. Dalam sebuah asar disebutkan layyasilal abdu ayyakuna taqiyan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seseorang tak akan sampai ke makam muttaqin yang sebenarnya hatta yada'a ma la ba'sa bihi khaufan mimma fihi ba'sun, kecuali dia sudah dapat meninggalkan yang walaupun boleh tapi jangan-jangan bisa berbahaya, khawatir kalau itu membahayakan. Walaupun boleh, akhirnya ditinggalkan juga. Misalnya, boleh tidak kita senam bergabung dengan cewek? Kita tidak ada mandang-mandang cewek itu tidak, apalagi megang-megang tidak juga. Secara hukum, jika tidak ada nganggu, tidak ada megang, tidak ada memandang-mandang boleh, cuman bahaya. Jadi kita tinggalkan lebih afdal. Jangan dilakukan. Jadi mencegah sesuatu jangan sampai terjadi jika itu dikhawatirkan salah walaupun dia boleh. Itu termasuk yang dimaksud dengan mengamalkan tariqat. Bercakap, duduk-duduk nak ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ngobrol-ngobrol boleh, tapi maksimalnya misalnya hanya setengah jam. Waktu nak ngobrol pun sudah disiapkan. Setelahnya jangan lagi, cukuplah. Ini ngobrol nak 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu fudul mubahat, berlebih-lebihan namanya. Itu ditinggalkan. Jadi apa yang saja boleh, tapi bisa mendatangkan hal yang tidak baik, itu ditinggalkan. Inilah yang nanti diajarkan Nabi khusus melalui adab.
melalui Adam. Wal akhdhu bil ahwati, menggunakan yang paling ikhtiyat. Orang tarikat memilih pendapat yang paling berhati-hati, tidak mau mengambil pendapat yang paling ringan. Tersentuh bini, kita sudah wudhu, tidak apa-apa, tidak boleh lah. Adulah boleh, kata yang bilang boleh. Jangan, pilihlah yang hati-hati. Kita Imam Syafi'i batal, kita ikuti wudhu lah. Tapi kalau sudah wudhu, baru nak masuk kamar terkena bini lagi, batal lagi, wudhu lagi. Yang ketiga kali terkena bini lagi, batal lagi, wudhu lagi. Anggaplah maksimalnya 5 kali. Itu ya. Daripada kita mukul bini, nampar bini, baguslah ikut pendapat. Sudahlah aku ikut pendapat yang membolehkan. Pendapat mazhab Hanafiyah, tersentuh bini tanpa syahwat tidak adalah batal. Itu kalau terpaksa nian. Ada tak kira-kira begitu Pak? Sampai 5 kali batal gara-gara bini. Sekian dari ya. Memilih yang ikhtiyat. Makanya dulu ayah Haji Ali itu, guru kita di Tungkal, selalu memakai pendapat yang paling ikhtiyat. Ditapis-tapisnya walaupun boleh cari yang kira-kira paling kuat, paling tak meragukan, paling banyak diperpegangi, dan paling bersungguh-sungguh. Kal wara'i, juga seperti bersifat bersungguh-sungguh dalam wara'. Wara' ini bukan penampilan, bukan duduk berdiam, macam orang alim berdiam, khusyuk, diam. Kata orang banyak zikir bapak tuh, apa? Di tengah ramai orang ngomong-ngomong dia tak mau ikut ngomong, dia diam cuma nunduk. Secara umum bagus. Dia diam, mungkin kita husnuzan berzikir, karena diamnya orang sufi itu berfikir dan berzikir. Tapi gaya harus ikhlas. Kalau memang sedang khusyuk tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibayangkan lain pula, yang dibayangkan tanah, sawit misalnya, tapi macam khusyuknya, itu namanya mengelabui. Itu wara'-wara'an namanya. Wara' yang sebenarnya adalah tarkul muharramat, berupaya menghindarkan yang diharamkan Allah. Segala hal yang haram-haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Syubhat ini banyak. Yang makruh pun ditinggalkan. Makruh ini banyak. Makruh bisa jadi awalnya boleh. Contoh makan jengkol, hukum umum makruh, tapi bisa jadi jika dia suka boleh, selama dia di rumah tidak ganggu orang. Tapi misalnya nak pergi sholat Jumat ke masjid jam 12, dia makan jengkol jam setengah 12, itu makruh, karena bakal masuk ke masjid ganggu orang. Merokok anggaplah berpendapat tak makruh, tapi saat nak masuk masjid dia merokok dulu, berkumur-kumur tidak, buang rokok masuk masjid, itu makruh. Bahkan bisa sampai ke tahap haram jika mengganggu orang lain. Makanya Nabi SAW menganjurkan orang yang baru memakan hal yang bau, tidak usah masuk masjid. Habis makan jengkol, udahlah sholat dengan bini di rumah. Itu ya. Itu contoh. Yang makruh, yang syubhat apalagi. Para sufi itu mereka takut dengan yang syubhat. Kalau kita ini baru mutasawwifin, cek sufi baru ndak sufi, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Yang penting niat kita pasang. Tapi berat memang untuk menujunya. Jadi kebanyakan orang yang mengamalkan tasawuf belum tentu sufi. Paling tidak mutasawwifin baru enggak jadi sufi. Bab sufi itu ukurannya sudah lain dah ya. Hatinya hanya untuk Allah, pikirannya pun untuk Allah, jiwa raganya pun untuk Allah, semuanya.
Dan wara bukan maknanya hidup susah, bukan. Sama dengan zuhud. Diluruskan pemahamannya oleh Sidi Abil Hasan Asyadili qaddasallahu sirrah, bahwa sini Pak. Maksud Pak? Iya. Panas. Iya, panas. Yang dilarang bukan dunia, tetapi hubbud dunia, mencintai dunia. Mungkin sering sudah saya sampaikan, Sidi Abil Hasan Asyadili ini seorang aulia Allah kibar yang besar, ya. Al-Hasani beliau ini. Beliau orang kaya raya. Diceritakan, ditamsilkan sepatunya itu bersih mengkilat. Kalaupun lalat hinggap di sepatunya, meleset kaki lalat tuh. Saking bersih dan mengkilat dan rapinya. Jadi suatu hari ada seorang aulia yang hidup sebagai nelayan, petani di kampung, mengutus muridnya, kau pergi ke kota, temui Sidi Abil Hasan. Jika bertemu dengan dia, mintakan nasihat dan doa untuk gurumu ini. Maka muridnya pun mentaati guru, pergi ke kota. Muridnya pun sangat yakin karena dia lihat gurunya tidak cinta dunia, hidup susah sebagai nelayan, makan apa adanya, beribadah kepada Allah. Yang ada di benak murid, seorang sufi itu hidup susah, tidak mencintai dunia. Datanglah ke rumah Sidi Abil Hasan, rumah macam istana. Ini ulama apa nih, katanya, timbul perkataan di hatinya. Bahkan masyhur wali apa? Pas buka pintu, assalamualaikum, Sidi Abil Hasan sendiri yang bukakan. Bajunya baju macam hebat gitu ya. Baju mungkin mahal. Serbannya, semuanya, sepatunya. Makin terkejutlah dia. Wah, ini bukan hubbud dunia, katanya. Cinta dunia ini tidak mungkin gitu. Tapi demi menyampaikan amanah gurunya di kampung, disampaikanlah. Lalu Sidi Abil Hasan mengatakan, jika engkau telah bertemu dengan gurumu, sampaikan kepadanya aku telah mendoakannya dan nasihatku supaya dia memperbanyak dan memperbaharui taubat kepada Allah. Suruh gurumu bertaubat. Dalam hati murid terkejut, ngapa pula guru yang kaya nih nyuruh guru aku yang susah itu bertobat. Akhirnya sampailah ke kampung, disampaikan. Pabaka syaykhuhu, nangis gurunya. Waqala, lalu berkata, ini disebutkan dalam kitab Al-Madrasah Asyadiliyah yang disusun atau dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdul Halim Mahmud. Ini rektor beliau Al-Asbaq yang dulu, seorang aulia Allah, dia mantan Syekh Al-Azhar yang lama dulu. Menangislah guru tersebut, lalu berkata, Shadaqa Abul Hasan, betul guru Abdul Hasan, guru Abul Hasan sebut tuh. A'tahullahu al-ghina, Allah bagi dia kekayaan. Walaysa fi qalbihi dzarratun min hubbid dunya, sedangkan di hatinya sebiji debu cinta dunia tidak ada. Wa amma ana, sedangkan aku ini, tabqali baqaya tatallu' lid dunya, aku ni nak kaya di hati aku, cuma tak dapat, cuma belum, katanya. Enak jadi orang kaya tu ada di hati aku, enak, nyaman, aja belum dapat lagi. Hendak dengan dunia, tapi karena tak dapat, cuman menangislah dia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu tidak membicarakan kaya miskin dalam tasawuf ni. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Yang miskin 40 tahun duluan masuk syurga daripada yang kaya, selama tidak melakukan yang diharamkan Allah, walaupun biasa-biasa saja. Orang miskin nengok orang kaya makan, jika dia sabar, tidak dengki, tidak iri, tidak sakit hati, maka 40 tahun dijauhkan Allah neraka daripadanya, didekatkan kepada syurga. Ini makamnya duluan. Orang kaya belum masuk syurga, orang miskin sudah 40 tahun duluan masuk syurga. 40 tahun akhirat luar biasa. Satu hari 1000 tahun namanya. Nah, itu kelebihan orang miskin selama sabar, ya.
asal jangan dia buat maksiat. Yang ngeri ini sudahlah hidup susah, sembahyang tak mau, berdoa tanda, buat maksiat, itu yang ngeri. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Itu. Jadi dalam tasawuf sebenarnya yang dibicarakan itu bagaimana hati kita ini fokus untuk mencintai Allah. Yang kita contoh Rasulullah. Jadi yang kita contoh ini sebenarnya Rasulullah. Guru kita ini wakil Rasulullah. Para wali-wali ini wakil Rasulullah. Jadi kalau ada orang bilang aku dah ikut Imam Syafi'i dah, aku ikut Rasulullah langsung, bohong namanya ya. Tidak bisa kita ikut langsung, kita mesti mencontoh kepada yang mencontohkan. Kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Ikut guru kita yang mengamalkan ajaran Rasulullah berarti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi yang sangat kita cintai, para sahabat sangat mencintai beliau. Kalau nak ikut hati, sahabat tu tak mau berpisah dari Rasulullah, tak mau keluar dari rumah Rasulullah. Kapan perlu tak mau balik dari jika bertemu Rasulullah, bertahan ingin duduk bersama Rasulullah. Tapi diajarkan adab oleh Allah. Rasulullah nak istirahat, Rasulullah nak kumpul dengan bininya, Rasulullah ada privasi, jangan kamu ganggu waktunya. Itu namanya cinta kepada Rasulullah. Diajarkan Allah. Asalnya sian Nabi, sabar Nabi, tidak tidur-tidur melayani sahabat nih, berkumpul terus di rumahnya. Turunlah surat Al-Hujurat. Jangan kamu jadikan Rasul itu macam kawan kamu dewek, nak ngajak ngobrol, nak ngajak bercakap, nak ngajak bergurau. Jangan. Karena Rasulullah tawadu. Iyo. Turun. Allah mengajarkan akhlak. Jangan sampai kamu suara lebih tinggi dari Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi selalu kita mengacu kepada Rasulullah, akhlak Rasulullah yang kemudian nanti ditunjukkan juga oleh akhlak para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu tasawuf ini sebenarnya mencoba bagaimana kita dapat mengamalkan akhlak Rasulullah dan akhlak para sahabat Rasulullah salafus salih. Hum atharul akhirah 'ala dunya. Mereka mengutamakan akhirat daripada dunia. Wal akhirah nusba ayunihim. Di pelopak mata mereka hanya ada akhirat. Itulah yang diinginkan melalui tasawuf, yaitu mengutamakan Allah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Adapun kegiatan dunia silahkan. Makanya salah satu kaidah prinsip dalam tarikat Naqsyabandiyah, al-khalawatu fil jalawat. Walaupun kita bersama orang ramai, hati kita hanya bersama Allah. Az-zahiru ma'al khalqi wal batin ma'al haqqi. Zahir bersama makhluk, batin hanya bersama Allah. Nah, namun untuk sampai ke tahap itu perlu latihan. Tidak mau dari awal, kita mesti melalui fase-fase. Salah satunya ada yang dikenal dengan fase khalwat, fase suluk. Kita dianjurkan banyak menyendiri, mengkhususkan diri hanya untuk Allah. Kalau sudah mapan baru belebur dalam rangka melatih diri. Itu salah satu dibimbing oleh atau bimbingan dari para aulia Allah melalui jalan tariqat. Nah, itulah yang mungkin dapat kita sampaikan pada hari ini sedikit. Ada sedikit lagi. Wa biryadati min sahrin wa ju'in wa samtin. Sering melakukan riyadah, tahajud di malam hari, puasa dan banyak berdiam. Jadi, kalau tidak ada guna, tidak usah kita banyak bercakap. Berbicaralah yang bermanfaat, yang baik. Itu yang paling
dijaga agar kita dapat mengamalkan tasawuf dalam makna tariqat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, dan kita semua mungkin belum dapat mengamalkannya secara penuh, tetapi sekurang-kurangnya kita muhibbin, mencintai, ingin seperti mereka. Tashabbahu birrijal, berupaya menyerupai tokoh. Fa inna tashabbuh bihim falahu, karena berupaya menyerupai mereka itu adalah satu kemenangan. Dan juga melalui kesempatan ini senantiasa kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kepada Allah agar wabah ini diangkat oleh Allah segera, dijauhkan dari kita semua, dijauhkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak sedikit kita bermunajat dengan nama Allah Al-Latif, Al-Alim, Al-Khabir. Karena dalam setiap takdir Allah, sungguhnya kelembutan Allah mengalir bersamanya. Dan kalau kelembutan Allah mengalir dalam setiap takdirnya, maka kita semua akan dijagakan dalam kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina bima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, guru-guru kita, saudara-saudara kita, termasuk juga saudara kita Nur Abadi yang selalu kita ingat. Ala hadin niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah lebih kurangnya mohon dimaafkan, khususnya dari habaib, pemerintah setempat, dua Tangganai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita seperti biasa berzikir dengan zikir khatmul khawajakan.